Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cenda Rona Imania. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisa framing, analisa semiotika, dan analisa naratif. Baik, pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil atau bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Framing, seperti yang dikatakan oleh Todd Galton, adalah sebuah strategi bagaimana realitas dunia dibentuk atau disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Analisis framing sendiri adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi, analisis semiotik. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau kata lain yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis. Selanjutnya ada contoh analisis framing. Pada peristiwa ini, ada seorang kepala daerah yang melakukan korupsi dan tertangkap. Kemudian media melakukan framing kepada kepala daerah tersebut yang mendiskreditkan kepala daerah tersebut. Hal ini menuai menuai perasaan khalayak yang kecewa dan benci terhadap kepala daerah tersebut. Selanjutnya adalah analisis naratif. Analisis naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang ia dengarkan atau tuturkan di dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, penelitian naratif dapat diartikan sebagai studi tentang cerita yang menceritakan dan menjelaskan suatu kejadian yang menjadi pusat perhatian. Penelitian berdasarkan urutan tertentu secara rinci. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan informan melalui wawancara sebagai bentuk khas dari penelitian kualitatif. Penelitian naratif biasanya berfokus pada suatu atau satu orang individu yang bagaimana individu tersebut memberikan makna terhadap pengalaman melalui cerita-cerita yang disampaikan. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan cerita, pelaporan pengalaman individu, dan membahas arti pengalaman itu bagi individu tersebut. Sistem narasi yang ada dalam sebuah teks naratif akan diformulasikan secara sistematis, sehingga diharapkan dapat membantu untuk mendeskripsikan sebuah teks naratif. Deskripsi teks naratif tersebut akan membantu pemahaman lebih dalam sebuah teks naratif. Metode ini akan membantu membaca penelitian naratif. Biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Penelitian naratif memiliki hubungan yang dekat antara penelitian dan parsitipan. Hal ini dikarenakan parsitipan memberikan informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan secara
melaporkan kembali cerita atau informasi tersebut, sehingga partisipan merasa bahwa cerita atau informasi yang ia sampaikan penting dan bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Peneliti dalam menuliskan cerita atau informasi. Baik, selanjutnya ada contoh analisis naratif. Yang pertama ada autobiografi, biografi, riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, cerita pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, autoetnografi, etnopsikologi. Kemudian di sampingnya ada biografi dari Ibu R.A. Kartini. Kemudian yang terakhir ada analisis semiotika. Analisis semiotika adalah ilmu tentang tanda. Istilah ini diambil dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Tanda ada di mana-mana, bisa merupakan kata, gambar, bunyi, struktur karya sastra, struktur film, struktur musik, dan sebagainya. Semiotik juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji gejala kebudayaan dengan memahami makna tanda-tanda kehidupan. Semiotik sering digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam analisis teks baik verbal maupun non-verbal. Semiotika di bidang komunikasi tidak terbatas. Misalnya, bisa saja mengambil objek penelitian seperti pemberitaan di media massa, komunikasi periklanan, tanda-tanda verbal, nonverbal, film, komik, kartun, dan sastra sampai kepada musik. Contoh penelitian analisis dengan metode semiotika dalam bidang komunikasi adalah penelitian sabun iklan kecantikan yang dilakukan oleh Aquarini pada tahun 2004. Ia mengambil sejumlah sampel iklan sabun Mandi Lux yang dibintangi Tamara Brzezinski dan iklan sabun Giv yang dibintangi oleh Sophia Lachuba. Iklan ini dipilih karena menurut Aquarini, kedua model ini adalah wanita yang berdarah asing, berkulit putih, dan Aquarini melihat bagaimana iklan yang menampilkan artis cantik ini menampilkan citra keunggulan kulit putih, di mana kulit putih itu adalah menjadi sebuah patokan bagi para wanita Indonesia dalam menentukan citra ideal perempuan.